Sialan! Cepat sedikit! Dimas, apa yang terjadi? Namaku Rania, dan selama 8 tahun, aku percaya aku menjalani pernikahan nyaris sempurna. Suamiku, Dimas, adalah pria yang kutemui di semester akhir kuliah. Dia ambisius, hangat, dan memiliki tawa yang bisa membuat seluruh ruangan ikut tersenyum. Kami membangun hidup kami dari nol. Dari kamar kos sempit dengan mie instan sebagai menu wajib akhir bulan, hingga akhirnya kami bisa mencicil rumah kecil di pinggir kota. Dimas adalah seorang pekerja keras di sebuah perusahaan rintisan teknologi, sementara aku mengelola bisnis catering online kecil-kecilan dari rumah. 8 tahun itu penuh perjuangan, tapi juga penuh cinta. Dimas yang kukenal adalah pria yang akan memijat kakiku setelah aku lelah berdiri memasak seharian. Dia adalah pria yang akan membawakanku martabak manis kesukaanku di tengah malam, hanya karena aku bilang aku menginginkannya. Kami adalah tim. Dia adalah sahabat terbaikku, dan aku adalah pendukung terbesarnya. Setiap kali dia gagal dalam presentasi, aku yang meyakinkannya untuk bangkit. Setiap kali pesananku sepi, dia yang akan mempromosikan cateringku ke teman-teman kantornya. Hingga 6 bulan lalu, sebuah berita besar datang. Perusahaan rintisan tempatnya bekerja diakuisisi oleh investor besar, dan dalam restrukturisasi itu, Dimas, karena dedikasi dan visinya, dipilih untuk menduduki kursi tertinggi. Dia diangkat menjadi Chief Executive Officer, seorang CEO. Aku masih ingat malam itu. Dia pulang dengan mata berbinar, mengangkatku berputar-putar di ruang tamu kami yang sederhana. Kami menangis bersama, haru biru. Ini adalah mimpi kami. Kita berhasil, sayang, serunya, mencium keningku. Aku akan pastikan kamu hidup seperti ratu. Tidak ada lagi capek-capek masak sampai malam. Tidak ada lagi pusing cicilan. Aku CEO, Ran. CEO. Aku memeluknya erat, ikut bahagia. Aku bangga sekali padanya. Aku pikir, ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik, puncak dari segala kerja keras kami. Namun, aku salah. Aku sangat salah. Gelar CEO itu ternyata bukan hanya sebuah pencapaian. Itu adalah awal dari sebuah transformasi yang tidak pernah kubayangkan. Pria hangat yang memelukku malam itu, perlahan-lahan mulai menghilang, digantikan oleh sosok asing yang tinggal di rumah yang sama denganku. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Awalnya halus. Dia mulai pulang lebih malam. Tentu saja, aku memakluminya. CEO baru, tanggung jawab baru. Banyak yang harus diurus, Ran, katanya di telepon, suaranya lelah tapi tegas. Aku selalu menyiapkan makan malam untuknya, tapi seringkali makanan itu mendingin di meja makan, tak tersentuh. Dia pulang saat aku sudah tertidur, dan berangkat sebelum aku bangun. Kemudian, akhir pekan kami yang biasanya diisi dengan menonton film atau sekadar bersantai di taman, kini diisi dengan dering telepon tanpa henti. Dia akan berjalan mondar-mandir di ruang kerja barunya, berbicara dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Nada bicara yang tajam, penuh perintah, dan arogan. Pastikan selesai. Saya tidak mau tahu, adalah kalimat yang sering kudengar. Awalnya aku mencoba mendekatinya. Mas, kamu capek banget ya? Tanyaku suatu malam, mencoba memijat bahunya yang kaku. Dia mengibaskan tanganku dengan pelan, matanya tak beralih dari layar laptop. Nanti dulu, Ran. Aku lagi sibuk banget. Kamu nggak ngerti level tekanannya. Kalimat, kamu nggak ngerti, itu terasa seperti tamparan kecil.
Sejak kapan kami jadi aku dan kamu yang tidak saling mengerti? 6 bulan berlalu sejak pengangkatannya. Transformasi Dimas semakin nyata. Dia pindah dari rumah cicilan kami ke sebuah apartemen mewah di pusat kota, dengan alasan lebih dekat ke kantor dan lebih representatif untuk seorang CEO. Aku ikut pindah, tentu saja, tapi apartemen ini terasa dingin. Dinding marmer yang megah dan jendela setinggi langit-langit yang menghadap gemerlap kota terasa mengasingkan. Tak ada lagi kehangatan rumah kami yang dulu. Dimas yang baru ini adalah pria yang berbeda. Dia mengganti seluruh pakaiannya. Kaos oblong dan jeans yang dulu jadi favoritnya, kini tergusur oleh deretan setelan jas mahal yang dijahit khusus. Wewangiannya berganti, dari aroma sabun yang segar menjadi parfum mask yang tajam dan mahal. Dia bahkan mengubah cara bicaranya padaku. Tak ada lagi panggilan, sayang, atau cintaku. Kini hanya Rania, atau seringnya, tidak memanggil namaku sama sekali, hanya langsung bicara. Rania, pastikan jas saya yang biru tua sudah siap di laundry. Besok saya ada meeting dengan investor Jepang, katanya suatu sore, sambil melonggarkan dasi tanpa menatapku. Dia sedang memeriksa email di tabletnya. Sudah, Mas. Kamu mau makan malam apa? Aku masakin semur kesukaan kamu, ya? Tawarku, masih berusaha mencari celah untuk kembali ke keintiman kami yang dulu. Dia mendengus pelan. Semur? Rania, tolonglah. Kita bisa pesan makanan dari restoran fine dining manapun yang kita mau. Aku sudah nggak selera makanan rumahan. Terlalu berminyak. Hancur hatiku. Semur itu adalah makanan pertama yang kumasak untuknya saat kami pacaran, dan dia bilang itu adalah semur terenak di dunia. Kini, dia bahkan tidak selera. Malam itu, aku tetap memasaknya. Aku menunggunya di meja makan yang besar dan kosong. Jam 8, jam 9, jam 10. Akhirnya, jam 11 malam dia keluar dari ruang kerjanya. Dia melewatiku begitu saja, membuka kulkas, dan hanya mengambil sebotol air mineral. Kamu belum tidur? Tanyanya datar. Aku nungguin kamu, Mas. Aku masak semur, kataku lirih. Dia menatap meja makan, lalu menatapku. Ada kilat jengkel di matanya. Sudah kubilang aku nggak mau, kan? Kenapa kamu buang-buang waktu? Harusnya kamu pakai waktumu untuk sesuatu yang lebih produktif. Ikut kelas etiket, atau apa? Biar kamu nggak malu-maluin kalau aku ajak ketemu klien. Air mataku menggenang. Malu-maluin? Aku, istrinya, yang mendukungnya dari nol, kini dianggap memalukan? Maksud kamu apa, Mas? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia menghela napas kasar. Sudahlah. Aku capek. Nggak usah dibahas. Dia berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang makan yang mewah itu, di depan semangkuk semur yang mendingin. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Ini adalah pertama kalinya kami tidur terpisah. Aku menangis dalam diam, memeluk lututku. Siapa pria itu? Kemana perginya Dimasku? Kekayaan dan jabatan CEO itu telah merenggut suamiku. Dia telah menjadi sombong, dingin, dan meremehkanku. Aku merasa menjadi istri dari seorang pria asing yang sangat kaya raya. Kehidupan kami terus memburuk. Dimas semakin jarang di rumah. Komunikasi kami nyaris putus total. Jika dia bicara, itu hanya untuk memberi instruksi pada asisten rumah tangga, atau padaku, yang kini tak ada bedanya dengan staf di rumahnya.
Aku mencoba berbicara dengan Siska, sahabatku. Ran, itu biasa. Sindrom orang kaya baru. Apalagi dia CEO. Dia mungkin merasa kamu udah nggak sejajar lagi sama dia, kata Siska di telepon. Tapi Siska, dia suamiku. Kami membangun ini bersama, Isaku. Dia yang dulu, Ran. Yang sekarang itu CEO Dimas. Kamu harus lebih pintar. Dandan yang cantik, tunjukkan kalau kamu juga mahal. Jangan mau diinjak-injak, sarannya. Aku mencoba. Aku pergi ke salon mahal, membeli pakaian desainer, mencoba masuk ke lingkarannya. Dimas membawaku ke beberapa acara gala dinner perusahaan. Aku merasa seperti pajangan. Dia akan memperkenalkanku dengan senyum kaku, ini Rania, istri saya, lalu segera mengalihkan perhatiannya ke rekan bisnisnya, berbicara tentang saham, akuisisi, dan target pasar. Aku hanya berdiri di sampingnya, memegang gelas minumanku, tersenyum palsu sampai pipiku kram. Dia sombong. Bukan hanya padaku, tapi pada semua orang yang dia anggap di bawahnya. Aku melihatnya membentak pelayan restoran karena salah menaruh garpu. Aku mendengarnya memaki-maki sopir pribadinya karena terlambat 2 menit akibat macet. Pria yang dulu selalu memberi tip besar pada tukang parkir dan menyapa satpam komplek dengan ramah, kini menjadi monster yang angkuh. Titik puncaknya adalah hari ulang tahun pernikahanku yang ke-9. Aku berharap, di hari spesial ini, akan ada sedikit sisa Dimas yang dulu. Aku menyiapkan hadiah, sebuah jam tangan vintage yang kucari setengah mati, mirip dengan jam tangan ayahnya yang selalu dia kagumi. Aku berdandan cantik di apartemen, menunggunya pulang. Jam 9 malam, dia belum pulang. Jam 10, tidak ada kabar. Jam 11, aku meneleponnya. Ditolak. Hatiku sakit sekali. Akhirnya, lewat tengah malam, dia pulang. Dia masuk kamar dengan langkah gontai, bau alkohol samar tercium. Dia bahkan tidak melihatku yang duduk di sofa kamar. Mas, hari ini. Aku memulai, suaraku tercekat. Dia melepas jasnya, melemparnya sembarangan ke lantai. Aku pusing, Ran. Banyak masalah di kantor. Nggak usah tambah masalah. Masalah? Suaraku naik. Hari ini ulang tahun pernikahan kita, Mas. 9 tahun. Dia berhenti. Dia menatapku, tapi tatapannya kosong. Lalu dia tertawa kecil, tawa sinis yang menyakitkan. Ulang tahun? Kamu masih mikirin hal-hal sepele kayak gitu? Aku ini lagi pusing mikirin omset perusahaan yang turun. Kamu tahu berapa kerugianku hari ini? Bisa buat bayar perayaan ulang tahunmu itu 100 kali. Ambilan itu menembus jantungku. Sepele? 9 tahun hidup kami dia anggap sepele? Jadi itu semua sekarang, Mas? Uang? Omset? Jabatan? Tentu saja. Apalagi? Cinta? Cinta nggak bisa bayar tagihan kartu kreditmu yang membengkak itu, teriaknya. Aku terdiam. Padahal kartu kredit itu dia yang memberikannya, memaksaku untuk menikmati hidup. Aku berdiri. Tanganku gemetar. Hadiah di tanganku terasa berat. Kamu keterlaluan, Mas. Aku realistis, Rania. Selamat datang di dunia nyata, balasnya dingin, lalu masuk ke kamar mandi dan membanting pintu. Malam itu, aku tidak menangis. Aku marah. Kemarahan yang dingin dan menusuk. Cukup sudah.
Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus melihat sendiri kerajaan yang telah mengubah suamiku jadi iblis ini. Besok, aku akan datang ke kantornya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kemarahanku bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Pria yang tidur di kamar sebelah, dibatasi dinding marmer, adalah pria yang sama yang dulu berjanji akan menua bersamaku dalam suka dan duka. Kini, dia hanya memberiku duka, sementara dia menikmati sukanya sendirian. Kata-katanya tentang ulang tahun pernikahan kami terus terngiang. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad bulat. Dimas sudah berangkat, tentu saja. Dia bahkan tidak meninggalkan catatan. Hanya aroma parfumnya yang mahal yang tertinggal di lorong apartemen. Aku tidak akan memberitahunya bahwa aku akan datang. Ini akan menjadi kunjungan mendadak. Aku ingin melihat bagaimana sang CEO Dimas berkuasa di singgasananya. Aku membayangkan sebuah kantor yang megah. Gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Lobi marmer yang berkilauan, resepsionis cantik seperti model, dan ruangan CEO di lantai tertinggi dengan pemandangan seluruh kota. Aku membayangkan dia duduk di kursi kulit yang besar, dikelilingi asisten yang takut padanya, membentak-bentak karyawannya seperti dia membentakku. Aku mencari alamat kantornya. Anehnya, aku tidak pernah tahu alamat pastinya. Dia selalu bilang kantor pusat, dan sopir pribadinya yang mengantarnya. Aku mencari nama perusahaannya di internet, PT Cipta Teknologi Nusantara. Alamat yang tertera, aneh. Bukan di Sudirman atau Kuningan. Alamatnya di daerah Jakarta Barat, di area yang lebih dikenal sebagai kawasan pergudangan dan industri kecil. Mungkin itu alamat pabriknya? Atau gudangnya? Tapi alamat itu terdaftar sebagai head office. Kerutan di dahiku semakin dalam. Kenapa seorang CEO berkantor di daerah pergudangan? Apa ini semacam tren baru untuk terlihat low profile padahal aslinya mewah? Arogansi Dimas jelas tidak low profile. Aku mengabaikan kebingungan itu. Mungkin internet salah. Aku akan tetap pergi ke sana. Aku memesan taksi online, menolak menggunakan sopir pribadi yang disediakan Dimas. Aku tidak ingin ada yang melaporkan kedatanganku. Aku berpakaian rapi, memakai salah satu gaun mahal yang dibelikan Dimas, seolah aku adalah istri CEO yang pantas. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku tidak memalukan. Di dalam taksi, jantungku berdebar kencang. Apa yang akan kutemukan? Apakah aku akan menemukan dia sedang rapat dengan investor? Atau lebih buruk, sedang mesra dengan sekretarisnya, seperti di film-film? Kecurigaan itu tiba-tiba muncul. Apakah sombong itu hanya kedok untuk menutupi perselingkuhan? Taksi mulai memasuki area yang ditunjukkan peta. Jalanan yang tadinya lebar dan mulus, kini berganti menjadi jalan yang lebih sempit dan sedikit bergelombang. Kiri kananku bukan lagi gedung kaca, melainkan ruko-ruko tua, bengkel, dan beberapa bangunan yang tampak seperti gudang. Mbak, yakin ini alamatnya? Ini kawasan industri, bukan perkantoran, kata sopir taksi. Yakin, Pak. Jalan terus saja, jawabku, meski hatiku mulai ragu. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan. Aku menahan napas. Ini kantornya? Jantungku serasa jatuh ke perut. Di depanku bukan gedung pencakar langit. Bukan lobi marmer. Bukan pula pintu kaca otomatis yang mewah. Ini adalah sebuah bangunan ruko 3 lantai yang catnya sudah sedikit kusam, terjepit di antara toko distributor baut dan sebuah bengkel las.
Di depannya ada plang nama kecil yang sudah agak berkarat, PT Cipta Teknologi Nusantara. Hanya itu. Tidak ada logo perusahaan yang megah. Hanya tulisan sederhana. Halaman parkirnya pun kecil, hanya muat 3 atau 4 mobil, dan saat itu hanya terisi oleh beberapa motor bebek dan 1 mobil box tua. Aku membayar taksi dengan linglung. Sopir taksi menatapku kasihan. Benar di sini, Mbak? Iya, Pak. Terima kasih. Aku turun, berdiri mematung di trotoar. Panasnya matahari Jakarta terasa menusuk, kontras dengan dinginnya pendingin di apartemen mewah kami. Aku menatap gaun mahalku. Aku merasa konyol. Aku terlihat sangat salah tempat. Apakah ini lelucon? Apakah Dimas membohongiku? Tapi untuk apa? Dia bilang dia CEO. Dia punya uang. Apartemen kami mewah. Mobilnya seri terbaru. Bagaimana mungkin kantornya terlihat seperti ini? Apa ini hanya kantor cabang? Tapi alamat ini terdaftar sebagai kantor pusat. Aku melangkah ragu menuju pintu masuk. Pintu kaca biasa yang harus didorong manual. Saat aku masuk, tidak ada resepsionis cantik yang menyambutku. Yang ada hanya sebuah meja resepsionis kecil dari kayu, dijaga oleh seorang wanita paruh baya yang tampak lelah, Mbak Yuni, begitu name tag-nya berkata. Di belakangnya ada ruang tunggu sempit dengan kursi plastik. Suasana di dalam jauh dari kesan korporat. Pendingin ruangannya berisik, dan aku bisa mendengar suara-suara bising dari lantai atas, seperti suara mesin bekerja. Ada aroma aneh di udara, campuran antara kertas, minyak, dan sesuatu yang terbakar. Ini bukan kantor CEO. Ini lebih terlihat seperti tempat usaha kecil. Mbak Yuni mengangkat wajahnya dari tumpukan kertas, menatapku dengan heran. Tentu saja dia heran. Penampilanku sangat mencolok di tempat ini. Selamat siang, Mbak. Cari siapa? Tanyanya ramah, tapi bingung. Aku berdeham, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diriku. Saya Rania. Saya mau bertemu dengan CEO. Dengan Pak Dimas. Mbak Yuni mengerutkan keningnya. Kebingungannya bertambah. CEO? Pak Dimas? Dia tampak berpikir sejenak, seolah nama itu dan jabatan itu tidak cocok. Oh, Pak Dimas, pemilik. Maksud Mbak, Pak Dimas, kan? Pemilik? Bukan CEO? Iya, Dimas. Suami saya, tegasku. Mata Mbak Yuni membelalak kaget. Oh, Ibu Rania. Ya ampun, Bu. Maaf, saya nggak kenal. Pak Dimas nggak pernah bawa ibu ke sini. Dia langsung berdiri, terlihat panik sekaligus senang. Ayo, Bu, silakan. Pak Dimas ada. Tapi, dia ragu-ragu. Tapi apa, Mbak? Tanyaku, firasatku mulai tidak enak. Pak Dimas lagi, sibuk banget, Bu. Di belakang. Sebentar saya panggilkan. Tidak usah, potongku cepat, adrenalin tiba-tiba menguasaiku. Tunjukkan saja di mana ruangannya. Saya mau kasih kejutan. Mbak Yuni tampak semakin gugup. Ruangan? Aduh, Bu. Pak Dimas nggak punya ruangan khusus. Maksud saya, ya sudah, ayo, Bu, saya antar. Lewat sini. Dia membimbingku melewati meja kerjanya, menuju sebuah pintu di bagian belakang ruangan. Aku mengikutinya,
Jantungku berdebar semakin kencang. Apa yang akan kutemukan di balik pintu ini? Mbak Yuni membukakan pintu di belakang meja resepsionis. Pintu itu langsung menuju ke sebuah lorong sempit yang remang-remang. Aroma minyak dan besi yang tadi samar-samar tercium, kini semakin kuat. Suara bising mesin juga semakin jelas terdengar. Ini jelas bukan area perkantoran eksekutif. Hati-hati, Bu. Agak licin, kata Mbak Yuni, menuntunku melewati beberapa tumpukan kardus besar yang diletakkan di pinggir lorong. Aku harus mengangkat gaun mahalku agar tidak menyentuh lantai yang kotor. Aku merasa seperti seorang putri yang tersesat di daerah kumuh. Lorong itu berakhir di sebuah pintu besi besar yang terbuka. Dan pemandangan di baliknya membuatku membeku. Ini bukan kantor. Ini adalah sebuah bengkel kerja. Atau mungkin lebih tepat disebut pabrik kecil. Ruangan itu besar, seperti gudang, tapi penuh dengan mesin-mesin yang terlihat tua, rak-rak besi tinggi yang penuh dengan komponen elektronik, dan beberapa meja kerja yang berantakan. Ada sekitar 10 orang di sana, semuanya memakai seragam kaos biru yang sudah bernoda oli. Mereka sedang sibuk bekerja. Ada yang sedang mengoperasikan mesin, ada yang sedang menyolder sesuatu di meja, dan ada yang sedang mengepak barang ke dalam kotak. Pak Dimas di mana, Mbak? Tanyaku pelan, suaraku nyaris tak terdengar di antara deru mesin. Aku mencari sosok suamiku yang angkuh, yang memakai setelan jas mahal. Aku pikir dia mungkin sedang menginspeksi, berdiri dengan angkuh sambil menunjuk-nunjuk. Mbak Yuni menunjuk ke sudut paling jauh di ruangan itu. Itu, Bu. Yang pakai kaos polo warna abu-abu. Lagi sama Pak Budi. Aku menyipitkan mata, mencari sosok yang dimaksud. Dan aku menemukannya. Tapi otakku butuh beberapa detik untuk memproses apa yang kulihat. Sosok itu Dimas. Tapi itu bukan CEO Dimas yang kukenal 6 bulan terakhir ini. Dia tidak memakai setelan jas. Dia memakai kaos polo yang lengannya digulung, warnanya sudah kusam dan ada noda hitam besar di bagian perutnya. Celananya jeans pudar yang seingatku sudah lama tidak pernah dipakainya. Wajahnya terlihat sangat lelah, ada kantung mata yang tebal, dan peluh membasahi pelipisnya. Dan dia tidak sedang berdiri angkuh. Dia sedang berjongkok di lantai, di samping salah satu mesin yang sepertinya rusak. Di depannya ada seorang pria tua, mungkin Pak Budi. Dimas sedang memegang obeng, dan tangannya penuh dengan oli hitam. Dia sedang memperbaiki mesin. Aku terdiam. Pemandangan itu begitu kontras dengan bayanganku. Begitu kontras dengan apartemen mewah kami, mobil mahalnya, dan sikap angkuhnya di rumah. Di sini, dia tidak terlihat seperti CEO. Dia terlihat seperti montir. Aku berdiri mematung di ambang pintu gudang. Mbak Yuni yang menyadari keterkejutanku, menepuk lenganku pelan. Bu? Ibu nggak apa-apa? Tanyanya cemas. Aku tidak bisa menjawab. Mataku terpaku pada sosok suamiku. Saat itu, Dimas berhasil memperbaiki sesuatu di mesin. Terdengar suara mesin menyala dengan normal. Dia dan Pak Budi bertos ria. Dimas tertawa. Tawa yang tulus. Tawa yang sudah 6 bulan ini tidak pernah kudengar lagi. Tawa Dimasku yang dulu. Dia bangkit berdiri sambil mengelap keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang juga kotor. Berhasil, Pak Bud. Akhirnya. Kalau begini kita bisa kejar target pengiriman sore ini, seru Dimas, suaranya penuh kelegaan. Bisa, Mas Dimas. Berkat Mas Dimas ini. Untung Mas Dimas cepat turun tangan,
jawab Pak Budi, tersenyum lebar. Mas Dimas? Bukan Pak CEO? Saat itulah Dimas berbalik, mungkin untuk mengambil minum. Dan matanya bertemu dengan mataku. Waktu seolah berhenti. Tawa di wajahnya langsung hilang. Dia membeku. Matanya membelalak kaget, melihatku berdiri di sana dengan gaun kaktel dan sepatu hak tinggi, di tengah bengkel kerjanya yang kotor. Keterkejutan di wajahnya dengan cepat berganti menjadi sesuatu yang lain. Bukan kemarahan. Bukan arogansi. Itu kepanikan. Dan rasa malu. Dia terlihat seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Dia buru-buru menyembunyikan tangannya yang penuh oli ke belakang punggungnya, seolah itu adalah aib. Rania, panggilnya, suaranya serak. Kamu ngapain di sini? Seluruh pekerja di ruangan itu berhenti beraktivitas. Suara mesin masih berisik, tapi obrolan berhenti. Semua mata kini tertuju padaku, lalu pada Dimas, lalu kembali padaku. Aku menjadi pusat perhatian, dan aku benci perasaan itu. Aku melangkah maju, masih dalam keadaan linglung. Gaunku menyapu debu di lantai. Aku berhenti beberapa langkah di depannya. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Wajahnya kotor, kausnya ternoda, tangannya berlumur oli. Dia terlihat sangat berantakan. Mas? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Ini apa? Dimas menelan ludah. Dia terlihat sangat gugup. Ran, aku bisa jelaskan. Kenapa kamu nggak bilang mau datang? Kalau aku bilang, apa kamu akan bersih-bersih dulu? Pura-pura pakai jas kamu? Tanyaku sinis, meski hatiku sebenarnya tidak merasakan sinisme. Aku merasa bingung. Bukan gitu, Ran. Dia mengusap wajahnya, tapi malah membuat pipinya semakin kotor karena oli di tangannya. Dia terlihat frustrasi. Mbak Yuni, tolong bawa Bu Rania aduh, kemana ya? Ke ruang meeting saja. Di atas. Tolong, ya, katanya pada Mbak Yuni. Ruang meeting, tanyaku. Aku nggak mau ke ruang meeting. Aku mau tahu ini apa. Kamu bilang kamu CEO. CEO macam apa yang jongkok di lantai memperbaiki mesin? Suaraku mulai bergetar, bukan karena marah, tapi karena syok. Dimas memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang. Wajah lelahnya terlihat semakin tua. Pak Budi, tolong dilanjut dulu, ya. Pastikan semua terkirim. Siap, Mas. Ayo, Ran, katanya padaku, suaranya rendah. Dia berjalan melewatiku, menuju tangga besi di sudut ruangan. Ikut aku. Dia bahkan tidak berani menggandeng tanganku. Mungkin dia malu tangannya kotor. Atau mungkin dia malu karena kebohongannya selama ini terbongkar. Aku mengikutinya naik ke lantai 2, meninggalkan tatapan penuh tanya dari para karyawannya. Tangga besi itu membawaku ke lantai 2. Lantai ini sedikit lebih bersih, tapi sama sekali tidak mewah. Ini adalah area kantor yang sesungguhnya. Ada sekitar selusin meja kubikel kecil, tempat para staf administrasi dan mungkin desain bekerja. Semuanya tampak sederhana. Komputer-komputer model lama, kursi kantor standar, dan tumpukan dokumen di mana-mana. Dimas membawaku ke sebuah ruangan di pojok. Pintunya bertuliskan ruang meeting. Dia membukanya. Ruangan itu kecil. Hanya ada satu meja lonjong sederhana di tengahnya, beberapa kursi lipat,
dan sebuah papan tulis putih yang penuh coretan rumus dan skema. Ini ruang meeting investor Jepang yang dia ceritakan? Aku ragu. Dimas masuk dan menyalakan lampu serta AC. Dia tidak duduk. Dia berdiri di depan papan tulis, membelakangiku. Bahunya terlihat tegang. Aku duduk di salah satu kursi lipat. Keheningan di antara kami terasa sangat pekat, hanya terisi suara deru AC tua. Jadi, aku memulai. Ini kantor kamu. Dia mengangguk, masih membelakangiku. Iya. Dan tadi itu, pekerjaan kamu? Memperbaiki mesin. Dia berbalik perlahan. Wajahnya penuh dengan konflik batin. Dia menatap tangannya yang kotor. Salah satu dari banyak pekerjaanku, iya. Aku nggak ngerti, Mas. Kamu bilang kamu CEO. Kita pindah ke apartemen mewah. Kamu beli mobil baru. Kamu jadi sombong. Kamu bilang aku memalukan. Tapi ini, aku menunjuk ke sekeliling ruangan. Ini nggak mewah sama sekali. Ini bohong, kan? Mana yang bohong? Apartemen itu, atau ini? Dimas akhirnya menatap mataku. Matanya memerah. Yang bohong itu sikapku, Ran. Sikap sombongku. Aku terdiam, menunggu penjelasan. Apartemen itu, mobil itu semua nyata, katanya pelan. Saat perusahaan lama diakuisisi, aku memang dapat pesangon yang sangat besar. Dan aku memang ditawari posisi tinggi di perusahaan baru. Tapi aku menolaknya. Apa? Aku kaget. Kamu menolak? Tapi kamu bilang kamu diangkat jadi CEO? Aku memang CEO, Ran. Tapi bukan CEO di perusahaan investor itu. Dia menghela napas. Aku mengambil seluruh uang pesangon itu, ditambah sedikit tabungan kita, dan aku membeli perusahaan kecil ini. PT Cipta Teknologi Nusantara. Perusahaan ini sudah hampir bangkrut. Pemilik lamanya temanku, dan dia putus asa. Aku mencoba mencerna informasinya. Kamu membeli perusahaan? Perusahaan yang hampir bangkrut? Kenapa, Mas? Kenapa kamu nggak ambil posisi nyaman di perusahaan besar itu? Karena aku idealis, Ran. Bodoh, kan? Dia tertawa pahit. Aku muak jadi bawahan. Aku muak idenya dicuri. Aku ingin membangun sesuatu milikku sendiri. Seperti yang selalu kita impikan. Perusahaan ini, teknologinya bagus, tapi manajemennya hancur. Aku pikir aku bisa memperbaikinya. Aku pikir aku bisa jadi CEO di kerajaanku sendiri. Dia berjalan ke jendela, menatap ke area parkir yang sederhana di bawah. Jadi, ya, aku adalah CEO. Chief Executive Officer dari perusahaan ini. Aku juga Chief Financial Officer karena aku yang mengatur uangnya. Aku juga Chief Technology Officer karena aku yang mendesain produknya. Dan seperti yang kamu lihat tadi, aku juga Chief Maintenance Officer, katanya getir. Tapi, uangnya, tanyaku lirih. Apartemen, mobil, gaya hidup kita? Kamu bilang omset turun, kamu rugi. Dimas menyandarkan kepalanya ke kaca jendela. Itulah kebohongan terbesarku, Ran. Uang itu bukan dari omset. Uang itu dari sisa pesangon. Uang itu modal kita. Dan modal itu hampir habis. Jantungku serasa diremas. Habis? Maksud kamu,
Perusahaan ini lubangnya lebih besar dari yang aku kira. Suaranya penuh keputusasaan. Aku harus bayar hutang ke supplier, bayar gaji karyawan. Karyawan di sini sudah puluhan tahun, Ran. Kayak Pak Budi tadi. Mereka bergantung hidup pada perusahaan ini. Aku nggak bisa langsung PHK mereka. Jadi, apartemen mewah itu, mobil itu fasad, Rania. Itu topeng. Suaranya meninggi, penuh frustrasi. Aku harus terlihat sukses. Aku harus terlihat seperti CEO perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Bagaimana mungkin aku mendapatkan investor baru, mendapatkan klien besar, kalau aku datang naik motor bebek dan tinggal di rumah cicilan kita? Dunia bisnis kejam, Ran. Penampilan adalah segalanya. Dia berbalik menatapku, matanya berkaca-kaca. Setelan jas mahal itu, jam tangan mewah, itu semua alat kerja. Alat untuk meyakinkan orang bahwa aku sukses, agar mereka mau berbisnis denganku. Tapi kenyataannya, dia menunjuk ke lantai bawah. Kenyataannya, aku berjuang setengah mati setiap hari, mengotori tanganku, hanya untuk memastikan perusahaan ini bisa bernapas satu hari lagi. Aku terdiam 1000 bahasa. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Lalu, sikap kamu padaku? Tanyaku pelan, takut akan jawabannya. Kenapa kamu jadi sombong? Kenapa kamu bilang aku memalukan? Kenapa kamu melupakan ulang tahun kita? Wajah Dimas berubah dari frustrasi menjadi penyesalan yang mendalam. Dia berjalan mendekatiku, tapi berhenti satu langkah di depanku, tidak berani menyentuhku dengan tangannya yang kotor. Karena aku malu, Rania, bisiknya. Aku malu pada diriku sendiri. Dan aku takut. Takut. Aku takut gagal. Aku takut aku sudah mempertaruhkan segalanya, tabungan kita, masa depan kita, untuk egoku sendiri. Setiap hari aku dihantui ketakutan kalau bulan depan aku nggak bisa bayar gaji. Tekanan itu membuatku gila, Ran. Sikap sombongku di rumah. Lanjutnya, suaranya tercekat. Itu bukan untukmu. Itu untukku sendiri. Itu caraku meyakinkan diriku bahwa aku masih memegang kendali. Bahwa aku adalah CEO yang hebat. Padahal, aku merasa seperti penipu. Saat aku membentak pelayan, itu karena aku iri melihat dia bisa bekerja tanpa beban. Saat aku marah pada sopir, itu karena aku stres memikirkan cicilan mobil mewah yang sebenarnya tidak kubutuhkan. Dan saat aku bilang kamu memalukan. Air mata akhirnya jatuh di pipinya, bercampur dengan noda oli. Itu adalah hal terkejam yang pernah kukatakan. Yang sebenarnya malu itu aku. Aku malu karena aku tidak bisa jadi suami yang hebat untukmu. Aku malu karena aku menyeretmu ke dalam kebohonganku. Aku melihatmu, istriku yang tulus dan jujur, dan aku merasa kotor. Aku merasa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari seorang pembohong sepertiku. Jadi aku menjauhimu, isaknya pelan. Aku sengaja membuatmu membenciku. Aku pikir mungkin lebih mudah bagimu kalau kamu membenciku, daripada kamu tahu bahwa suamimu yang kamu banggakan ini sebenarnya adalah seorang pecundang yang hampir bangkrut. Aku tidak tahu harus berkata apa. Seluruh kemarahan yang kubawa dari apartemen tadi lenyap, menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang luar biasa, tapi bukan karena disakiti. Sakit, karena melihat pria yang kucintai hancur berkeping-keping di depanku. 6 bulan aku mengira dia sombong karena kaya raya. Ternyata, dia sombong
untuk menutupi kenyataan bahwa dia mempertaruhkan segalanya dan kini diambang kekalahan. Ulang tahun pernikahan kita. Kataku lirih. Kamu bilang itu sepele. Dia memejamkan mata, air matanya semakin deras. Hari itu adalah hari terburukku, Ran. Supplier utama kita mengancam akan menghentikan pasokan bahan baku karena kita nunggak bayar 3 bulan. Aku seharian di kantor mereka, memohon, mengiba, tapi mereka menolak. Aku gagal. Aku pulang dalam keadaan hancur. Aku minum sedikit, berharap rasa pusingnya hilang. Lalu kamu menyambutku dengan senyum, bicara soal ulang tahun. Dan aku meledak. Aku menyalahkanmu atas semua kefrustrasianku. Aku menyakitimu, padahal kamulah satu-satunya orang yang seharusnya aku peluk. Dia terduduk di lantai, tidak peduli celananya yang kotor. Dia menunduk dalam, bahunya terguncang karena isak tangis yang ditahannya. Pria yang kulihat sebagai monster angkuh selama berbulan-bulan, kini menangis seperti anak kecil di depanku. Maafkan aku, Rania, isaknya. Maafkan aku. Aku sudah gagal. Sebagai CEO, sebagai suami. Aku gagal. Aku menatapnya lama. Lalu aku bangkit dari kursiku. Aku berjalan ke arahnya. Aku berlutut di depannya, di lantai kantor yang tidak mewah itu. Gaun mahalku kini tidak ada artinya lagi. Aku mengulurkan tanganku. Dia terkejut, menatap tanganku, lalu menatap wajahku. Dia ragu-ragu. Tanganku kotor, Ran, bisiknya. Aku tidak peduli, jawabku. Aku mengambil kedua tangannya yang kasar, yang penuh oli dan kotoran itu, dan menggenggamnya erat. Tangan yang sama yang dulu memijat kakiku. Tangan yang sama yang bekerja keras demi impian kami. Ternyata, dia tidak pernah berhenti bekerja keras. Justru dia bekerja lebih keras dari yang pernah kubayangkan. Kamu bukan pecundang, Mas, kataku pelan, suaraku bergetar menahan tangis. Kamu hanya sendirian. Mendengar itu, pertahanannya runtuh total. Dia memelukku erat, menyembunyikan wajahnya di bahuku. Aku bisa merasakan isak tangisnya membasahi gaunku. Aku membalas pelukannya tak kalah erat, mengabaikan bau oli dan keringat. Ini adalah pelukan pertama kami yang sesungguhnya setelah 6 bulan. Dan rasanya seperti pulang ke rumah. Kami duduk di lantai seperti itu untuk waktu yang lama. Hanya ada suara isak tangis Dimas dan detak jantungku sendiri. Perlahan, tangisnya mereda. Dia melepaskan pelukannya, menatapku dengan mata merah dan bengkak. Wajahnya terlihat sangat bersalah. Kamu pasti membenciku sekarang, katanya lirih. Aku menggeleng. Aku nggak benci kamu, Mas. Aku cuma kaget. Dan aku merasa bodoh. Kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku? Aku istrimu. Aku malu, Ran. Aku janji akan membuatmu jadi ratu. Nyatanya, aku malah mempertaruhkan tabungan kita. Kalau aku cerita, aku takut kamu akan panik. Aku takut kamu akan melihatku sebagai kegagalan. Aku menikahimu bukan karena aku mau jadi ratu, Mas, kataku tegas. Aku menikahimu karena aku cinta kamu. Aku lebih suka kita makan mie instan lagi di kosan, tapi kita jujur satu sama lain, daripada hidup di apartemen mewah tapi penuh kebohongan kayak gini. Dimas menunduk. Aku tahu aku salah. Aku salah besar. Tiba-tiba, pintu ruang meeting diketuk pelan.
Permisi. Mas Dimas? Bu Rania. Itu suara Pak Budi, pria tua yang tadi bersama Dimas. Dimas buru-buru bangkit dan mengelap wajahnya. Iya, Pak Bud. Masuk. Pak Budi masuk, membawa nampan berisi 2 gelas es teh manis dan sepiring singkong goreng. Dia terlihat canggung melihat kami berdua. Maaf, Mas, Bu. Saya lihat tadi Bu Rania datang, pasti kaget. Ini, diminum dulu. Bikinan Mbak Yuni. Maaf ya, Bu, di sini nggak ada kopi mahal kayak di kafe, katanya sambil tersenyum ramah. Terima kasih banyak, Pak, kataku, menerima gelas itu. Aku sangat tersentuh. Mas Dimas, kata Pak Budi, beralih ke Dimas. Mesinnya sudah jalan stabil. Anak-anak lagi kebut ngepak barang. Kayaknya kita bisa kirim tepat waktu sebelum jam 5 sore. Syukurlah, Pak. Terima kasih banyak, ya. Maaf tadi saya tinggal, kata Dimas. Nggak apa-apa, Mas. Justru kami yang mau bilang makasih, kata Pak Budi. Dia kemudian menatapku. Bu Rania. Ibu beruntung sekali punya suami kayak Mas Dimas. Aku menatapnya bingung. Mas Dimas ini. Pak Budi tersenyum. Waktu dia ambil alih perusahaan ini, kami semua sudah pasrah, Bu. Kami pikir kami semua akan di-PHK. Perusahaan ini sudah mau tutup. Tapi Mas Dimas datang, dia kumpulkan kami semua. Dia bilang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan berjuang mempertahankan perusahaan ini, tapi saya butuh bantuan kalian. Kita mulai dari nol lagi. Pak Budi menerawang. Mas Dimas itu, Bu, dia CEO. Tapi dia nggak pernah mau dipanggil, Pak. Dia mau dipanggil, Mas. Dia nggak duduk di ruangan ber-AC. Dia turun ke bengkel sama kami. Dia belajar mengoperasikan mesin. Dia yang angkat-angkat barang kalau kurir kita sakit. Air mataku kembali menggenang. Bulan lalu, lanjut Pak Budi, suaranya melembut. Kas perusahaan kosong. Klien telat bayar. Mas Dimas, dia jual mobil pribadinya yang lama, mobil sebelum mobil mewah yang sekarang, Bu. Cuma buat bayar gaji kami. Katanya, yang penting bapak-bapak bisa kasih makan keluarga. Dia nggak pernah ambil gajinya sendiri, Bu. Sejak pertama kali dia beli perusahaan ini, kata Pak Budi. Kami semua tahu. Kami tahu dia pakai jas mahal itu cuma buat ketemu klien. Tapi kalau di sini, dia itu ya. Dimas. Sahabat kami. Pak Budi menepuk bahu Dimas. Sudah, Mas. Jangan sedih lagi. Istrinya sudah di sini. Cerita saja. Ibu Rania pasti ngerti. Kami semua di sini dukung Mas Dimas. Setelah Pak Budi pergi, aku menatap Dimas. Kamu jual mobil? Kamu nggak ambil gaji? Dimas tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengangguk pelan, malu. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Arogansinya di rumah. Kemarahannya soal uang. Dia bukan marah padaku. Dia marah pada situasi. Dia stres karena dia menanggung beban puluhan keluarga karyawannya, sekaligus menanggung beban kebohongannya padaku. Kamu suami yang hebat, Mas, kataku akhirnya. Kamu bukan pecundang. Kamu pahlawan. Aku mengambil singkong goreng di piring. Aku memakannya.
Rasanya lebih enak dari semua makanan fine dining yang pernah kami pesan di apartemen. Dimas menatapku, seolah tidak percaya. Jadi, kataku sambil mengunyah. Apa rencana kita? Dimas mengerjak. Kita. Iya, kita. Aku dan kamu. Perusahaan ini. Apa masalah terbesarnya sekarang, selain supplier yang mengancam berhenti itu? Dimas terlihat ragu. Ran, kamu nggak perlu. Ini masalahku. Sudah cukup dengan masalahku. Mas, potongku. Dulu kita tim. Sejak kapan itu berubah? Aku mungkin nggak ngerti cara kerja mesin. Tapi aku bisa bantu hal lain. Aku bisa mengelola catering online sendirian. Aku pasti bisa bantu sesuatu di sini. Wajah Dimas perlahan berubah. Ada secercah harapan di matanya yang lelah. Masalah terbesar kita cash flow, katanya. Klien besar kita bayarnya lama, 90 hari. Sementara supplier minta bayar tunai. Modal kita habis untuk menutupi biaya operasional selama ini. Aku sedang cari investor baru, tapi sulit sekali. Itu sebabnya aku harus jaga penampilan. Tentu saja aku serius, kataku. Tapi pertama-tama, aku harus ganti baju. Aku nggak bisa bekerja pakai gaun ini. Dimas tertawa. Tawa kecil yang tulus. Di lokerku ada kaos ganti. Mungkin agak besar, tapi lebih nyaman. Sore itu, aku mengganti gaun desainerku dengan kaos polo kebesaran milik Dimas yang beraroma keringat. Aku mengikat rambutku. Aku turun ke lantai produksi. Para karyawan menatapku kaget. Pak Budi, sapaku. Ada yang bisa saya bantu? Saya bisa bantu ngepak barang. Pak Budi ternganga, tapi kemudian tersenyum lebar. Bisa, Bu. Aduh, terima kasih banyak. Di sebelah sana. Sisa hari itu, aku, Rania, istri CEO, berdiri di samping para karyawan, melipat kardus, memasukkan produk, dan menempelkan label pengiriman. Dimas, suamiku, berada di seberang ruangan, memastikan semua barang siap diangkut ke mobil box. Kami bekerja keras, diiringi suara bising mesin dan tawa para karyawan. Saat kami berpapasan, mata kami bertemu. Dia tersenyum padaku. Senyum yang penuh cinta, terima kasih, dan kelegaan. Aku membalas senyumnya. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya kami berdua, sebagai tim, sekali lagi. Kami baru selesai bekerja lewat jam 7 malam. Mobil box terakhir sudah berangkat. Para karyawan sudah pulang satu persatu, menyapaku dengan ramah dan hormat. Hati-hati di jalan, Bu Rania. Terima kasih bantuannya. Aku dan Dimas adalah yang terakhir tersisa. Gudang itu kini sepi dan temaram. Aku duduk di salah satu tumpukan karung, meregangkan punggungku yang pegal. Aku berkeringat, kotor, dan lelah. Tapi aku merasa lebih bahagia daripada 6 bulan terakhir. Dimas menghampiriku, membawa 2 botol air mineral. Dia duduk di sampingku. Kamu nggak harus melakukan ini, Ran, katanya pelan. Aku mau, jawabku. Lagi pula, seru juga. Aku jadi ingat waktu kita pertama kali merintis cateringku. Kamu yang bantu antar pesanan pakai motor, ingat? Dimas tersenyum. Ingat. Waktu itu kita hampir jatuh gara-gara bawa tumpeng besar. Kami tertawa bersama. Keheningan yang nyaman menyelimuti kami. Mas,
kataku. Ada satu hal yang harus kita lakukan. Apa? Jual apartemen itu. Jual mobil mewah itu. Dimas menatapku kaget. Tapi, Ran, penampilan. Persetan dengan penampilan, kataku tegas. Kita nggak perlu pura-pura lagi. Kita bisa pakai uangnya untuk modal perusahaan ini. Untuk bayar supplier. Untuk bayar gajimu, yang sudah berbulan-bulan nggak kamu ambil. Kita pindah lagi ke rumah kita yang dulu. Rumah cicilan itu. Aku lebih suka di sana. Aku bisa masak semur lagi untukmu setiap hari. Dimas menatapku lama. Matanya kembali berkaca-kaca. Kamu serius? Kamu mau kembali hidup susah, Ran? Setelah merasakan semua kemewahan itu? Itu bukan kemewahan, Mas. Itu penjara, kataku. Aku nggak butuh itu semua. Aku cuma butuh kamu. Kamu yang jujur. Kamu yang jadi partnerku. Bukan CEO Dimas yang sombong. Dimas menarik napas dalam. Dia mengangguk. Kamu benar. Kamu benar. Besok aku akan urus semuanya. Kita mulai lagi dari awal. Dengan jujur. Dia merangkul bahuku. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang kotor. Oh ya, Mas, katakan teringat sesuatu. Ya? Hadiah ulang tahun pernikahanmu. Masih ada di apartemen. Jam tangan vintage. Wajah Dimas menegang karena rasa bersalah. Ran, aku... Nggak apa-apa, potongku. Anggap saja itu hadiah untuk Dimas yang baru. Atau Dimas yang lama. Terserahlah. Yang penting, kamu suamiku. Dia mencium puncak kepalaku. Aku cinta kamu, Rania. Dulu, sekarang, dan selamanya. Maafkan aku sudah jadi pria bodoh. Aku juga cinta kamu, Mas. Selamat datang kembali. Malam itu, kami pulang. Bukan ke apartemen mewah. Dimas mengantarku ke rumah cicilan kami yang lama, yang ternyata diam-diam masih dia rawat dan bayar cicilannya. Katanya, dia tidak pernah sanggup menjualnya karena itu adalah rumah kami yang sesungguhnya. Babak baru kehidupan kami dimulai. Keesokan harinya, Dimas mengurus penjualan apartemen dan mobil mewah. Aku kembali ke rumah kami. Rumah kecil itu terasa sedikit berdebu, tapi sangat hangat. Aku menghabiskan hari itu membersihkan setiap sudutnya, membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk. Aku merasa seperti sedang membersihkan sisa-sisa kebohongan dari hidup kami. Sore harinya, aku pergi ke pasar. Aku membeli bahan-bahan untuk membuat semur. Malam itu, Dimas pulang. Tidak lagi dengan setelan jas mahal, tapi dengan kaos polo yang sama seperti kemarin, hanya saja sudah dicuci bersih. Dia terlihat lelah, tapi raut wajahnya damai. Dia masuk ke rumah, mencium aroma masakanku, dan tersenyum. Aku pulang, katanya pelan. Selamat datang, jawabku dari dapur. Dia menghampiriku, memelukku dari belakang saat aku sedang mengaduk panci. Baunya enak sekali, bisiknya. Makan malam hampir siap, Pak CEO, godaku. Panggil aku, Mas, saja, katanya. Kami makan malam di meja makan kayu kami yang sederhana. Kami makan semur dengan lahap. Dimas makan sampai 3 kali tambah. Ini semur ternak yang pernah aku makan, Ran, katanya dengan mulut penuh. Bukannya berminyak, sindirku.
Dia tertawa, sedikit malu. Aku kangen banget masakan ini. Kangen banget kamu. Malam itu, kami tidak bicara banyak soal pekerjaan. Kami bicara tentang hal-hal ringan. Tentang tetangga lama kami, tentang rencana mengecat ulang dinding kamar. Kami tertawa. Kami menjadi Rania dan Dimas lagi. Tidur di kasur kami yang lama, meski tidak semewah kasur di apartemen, terasa jauh lebih nyenyak. Aku tidur dalam pelukan suamiku, dengan perasaan aman dan damai yang sudah lama hilang. Keesokan paginya, aku bangun bersama Dimas. Kami sarapan nasi goreng. Lalu, aku ikut dengannya ke kantor. Tentu saja, tidak lagi dengan gaun mahal. Aku memakai jeans, kaos, dan sepatu kets. Saat kami tiba di PT Cipta Teknologi Nusantara, semua karyawan menyambutku dengan senyum. Mbak Yuni sudah menyiapkan meja kecil untukku di sudut ruang administrasi. Mas, kataku pada Dimas saat makan siang, kami makan nasi kotak bersama karyawan lain di gudang. Kita harus online. Kita harus buat website yang profesional, bukan blog seadanya kayak sekarang. Kita harus aktif di LinkedIn, di platform B2B. Dimas mengangguk. Aku setuju. Tapi, kita nggak punya dana untuk rekrut tim digital marketing. Kita nggak perlu tim. Kita punya aku, kataku percaya diri. Aku mulai mengambil alih pemasaran. Aku mendesain ulang website dengan template yang kubeli murah tapi terlihat profesional. Aku menulis ulang semua deskripsi produk agar lebih menarik. Aku membuat akun media sosial perusahaan dan mulai memposting konten edukatif tentang pentingnya monitoring suhu. Aku juga menghubungi beberapa teman lamaku yang bekerja di industri makanan dan farmasi, menawarkan produk kami. Aku menggunakan kemampuanku membangun relasi yang selama ini terpendam. Tentu saja, tidak mudah. Banyak yang meremehkan. Perusahaan dari ruko, kata salah satu calon klien. Tapi aku tidak menyerah. Aku menjelaskan keunggulan teknis produk kami, data akurasinya, dan yang terpenting, layanan purna jual yang kami tawarkan yang jauh lebih personal. Dimas, di sisi lain, fokus pada apa yang dia kuasai. Dia memimpin tim produksi. Dengan uang hasil penjualan apartemen, dia bisa melunasi hutang ke supplier. Dia bahkan bisa membeli beberapa mesin bekas yang lebih baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kami bekerja bahu-membahu. Pagi sampai malam. Kami lelah, tapi kami bahagia. 2 bulan berlalu. Perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Penjualan online kecil-kecilan mulai masuk. Beberapa klien baru hasil pendekatanku mulai melakukan trial order. Cash flow sedikit membaik. Kami bahkan berhasil membayar gaji karyawan tepat waktu, plus gaji pertama Dimas setelah sekian lama, meski jumlahnya tidak seberapa. Kami pikir, kami sudah melewati masa terburuk. Tapi kami salah. Suatu sore, Dimas mendapat telepon. Wajahnya yang tadinya cerah, langsung berubah pucat pasi. Dia mendengarkan dengan tegang, sesekali berkata, "Tapi, Pak tidak bisa begitu." Setelah telepon ditutup, dia terduduk lemas di kursinya. "Mas? Ada apa?" tanyaku cemas. "Klien terbesar kita, PT Panganjaya, yang bayarnya 90 hari itu. Mereka membatalkan kontrak," katanya, suaranya kosong. "Apa?" Aku syok. "Kenapa? Bukannya mereka puas dengan produk kita? Mereka diakuisisi oleh perusahaan multinasional. Dan perusahaan baru itu,
mereka punya supplier sendiri dari luar negeri. Kontrak kita diputus. Efektif hari ini. Ini adalah bencana. Penjualan dari PT Panganjaya mencakup hampir 60% dari total omset kami. Kehilangan mereka berarti kami kembali ke titik nol. Atau bahkan minus. Semua pesananku yang sudah siap kirim bulan ini, mereka batalkan juga, kata Dimas. Itu nilainya ratusan juta rand. Bahan bakunya sudah kita beli. Kita hancur. Karyawan lain di ruangan itu mendengar percakapan kami. Suasana langsung berubah muram. Pak Budi menghampiri Dimas. Yang sabar, Mas. Dimas menunduk, memegangi kepalanya. Aku bisa melihat keputusasaan mulai merayapinya lagi. Ketakutan yang sama, stres yang sama, yang dulu mengubahnya menjadi pria sombong. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku menarik kursi, duduk di depannya. Aku memegang dagunya, memaksanya menatapku. Mas, dengar aku. Kita pernah lebih hancur dari ini. Bedanya, sekarang kamu nggak sendirian. Ada aku. Ada Pak Budi. Ada Mbak Yuni. Ada semua karyawan di sini. Aku berdiri. Teman-teman, aku berseru ke seluruh ruangan. Kita baru saja kehilangan klien terbesar kita. Ini pukulan berat. Semua orang menatapku cemas. Tapi, lanjutku. Apakah ini akhir? Tidak. Produk kita bagus. Kita hanya perlu mencari klien baru. Kita punya stok barang ratusan juta yang siap kirim. Tugas kita sekarang adalah menjual barang itu. Kita nggak bisa menunggu klien datang. Kita yang harus jemput bola. Semangatku mungkin berkobar, tapi realita tetap pahit. Kami punya tumpukan produk yang sudah jadi, spesifikasinya dibuat untuk PT Panganjaya. Menjualnya ke klien lain butuh waktu, sementara kami butuh uang tunai secepatnya. Malam itu, kami di rumah. Dimas diam 1000 bahasa. Dia kembali ke mode stresnya, meski tidak lagi sombong. Dia hanya diam, menatap langit-langit. Mas, kataku. Aku ada ide. Mungkin gila. Tapi mungkin berhasil. Dia menatapku tanpa minat. Apa? Bagaimana kalau kita jual eceran? Eceran? Dia mengerutkan kening. Ran, ini produk industrial. Bukan jualan baju. Siapa yang mau beli eceran? Harganya jutaan. Bukan ke perorangan, tapi ke usaha kecil dan menengah. UKM, jelasku. Selama ini kita incar perusahaan besar. Tapi bagaimana dengan catering-catering besar? Restoran seafood yang butuh freezer stabil? Peternak ayam modern skala kecil? Mereka butuh alat ini, tapi mungkin nggak tahu kalau ada produk lokal yang harganya lebih terjangkau. Kita obral stok kita yang ada. Kita buat paket UKM. Harga spesial, tapi harus beli tunai. Kita pasarkan besar-besaran di media sosial. Di Facebook ADS, di Instagram ADS. Kita targetkan ke pemilik usaha. Dimas terdiam, mencerna ideku. Menargetkan UKM lewat Facebook? Itu belum pernah terpikirkan. Selama ini kamu jaga image eksklusif untuk korporat besar, kan? Sekarang kita nggak perlu itu lagi. Kita adalah solusi terjangkau untuk UKM yang mau naik kelas. Ini pasar yang beda, Mas. Perlahan,
mata Dimas mulai bersinar lagi. UKM. Pasar yang besar. Tapi, apa kita bisa menjangkau mereka? Serahkan padaku, kataku. Aku akan siapkan materi promosinya malam ini. Besok, kita pakai sisa uang kas kita untuk pasang iklan. Kita harus gerak cepat. Malam itu, kami tidak tidur. Dimas membantuku memfoto produk dengan pencahayaan seadanya. Aku membuat copywriting yang bombastis, stop rugi karena suhu gudang tidak stabil. Alat canggih seharga jutaan kini bisa dimiliki UKM. Stok terbatas, sisa ekspor. Kami bekerja di meja makan sederhana kami, ditemani 2 cangkir kopi. Rasanya seperti kembali ke masa-masa merintis catering dulu. Lelah, tapi penuh harapan. Keesokan paginya, kami mempresentasikan ide itu ke seluruh karyawan. Tentu saja ada keraguan. Jual di Facebook, Bu? Kayak jualan baju, tanya salah satu staf. Iya. Kenapa tidak? Jawabku. Yang penting uangnya kembali, kan? Kita harus coba semua cara. Dimas mendukungku. Kita coba strategi Rania. Kita nggak punya pilihan lain. Pak Budi, tolong siapkan tim untuk mengemas ulang produk ini jadi satuan yang lebih kecil. Mbak Yuni, siapkan admin untuk membalas yang mungkin akan masuk. Kami menyisihkan anggaran terakhir kami untuk iklan digital. Ini adalah pertaruhan. All in. Jika ini gagal, kami benar-benar habis. Iklan mulai berjalan siang itu. 1 jam pertama hening. Tidak ada respons. 2 jam masih hening. Aku dan Dimas menatap layar laptop dengan cemas. 3 jam. Tiba-tiba, ponsel admin yang dipegang Mbak Yuni berbunyi. Ting. Ada masuk. Bu Rania. Ada yang tanya, seru Mbak Yuni heboh. Kami berlari ke mejanya. Seseorang dari Bogor, pemilik usaha frozen food rumahan, bertanya tentang alat itu. Aku langsung mengambil alih ponsel, membalasnya dengan cepat, menjelaskan fungsinya. Ting. 1 lagi masuk. Pemilik catering di Bekasi. Ting. Pemilik restoran di Tangerang. Ponsel itu tidak berhenti berbunyi. Ternyata, dugaanku benar. Ada pasar besar di segmen UKM yang selama ini tidak tergarap. Mereka membutuhkan teknologi ini, tapi takut dengan harga mahal dan citra korporat. Iklan, obral sisa ekspor, kami sangat menarik bagi mereka. Telepon kantor juga mulai berdering. Dalam 1 sore, kami mendapatkan 5 pesanan. Tunai. Memang kecil-kecil, tapi itu uang masuk. Dimas menatapku dengan mata berbinar. Kamu jenius, Ran. Aku tersenyum. Kita jenius, Mas. Kita tim. Hari-hari berikutnya adalah kekacauan yang indah. Kantor kami yang biasanya fokus pada produksi besar, kini berubah menjadi pusat distribusi eceran. Telepon dan tidak berhenti berdering. Aku, Mbak Yuni, dan beberapa staf administrasi kewalahan membalas pertanyaan dan memproses pesanan. Dimas dan Pak Budi di lantai produksi sibuk mengemas ulang barang, mengujinya satu persatu sebelum dikirim. Kami merekrut kurir instan untuk pengiriman Jabodetabek. Setiap hari, ada uang masuk. Kami bisa membayar tagihan listrik yang tertunggak. Kami bisa membeli bahan baku baru, meski dalam jumlah kecil. Ini adalah kerja keras yang luar biasa. Kami semua kelelahan. Tapi setiap kali kami melihat tumpukan stok di gudang berkurang, semangat kami terpompa lagi.
Dimas yang kulihat kini adalah Dimas yang terbaik. Dia memimpin karyawannya dengan semangat. Dia ikut mengangkat box, dia bercanda dengan Pak Budi, dia selalu memastikan aku sudah makan siang. Stresnya hilang, berganti menjadi adrenalin positif. Luar biasa, Ran, katanya suatu sore, sambil kami berdua beristirahat, duduk di tangga besi. Dalam seminggu, kita berhasil menjual hampir 30% dari stok mati kita. Aku bilang juga apa? Kataku bangga. Tapi, dia melanjutkan. Ini nggak bisa jadi solusi jangka panjang. Kita nggak bisa terus-terusan obral. Kita harus pikirkan langkah selanjutnya. Dia benar. Ini hanya solusi darurat. Kamu benar, Mas. Kita butuh strategi baru. Pasar UKM ini sangat potensial. Mungkin kita harus membuat produk baru yang khusus untuk mereka? Versi yang lebih sederhana, lebih murah, tapi tetap berkualitas. Dimas menatapku. Versi light? Itu ide bagus. Sangat bagus. Aku bisa mendesainnya. Kita bisa pangkas beberapa fitur yang hanya dibutuhkan industri besar. Kita bisa. Dia bangkit, berlari ke papan tulis di ruang meeting, dan mulai menggambar skema. Aku mengikutinya, tersenyum. Suamiku, sang insinyur, telah kembali. Kami berhasil menjual habis semua stok sisa PT Panganjaya dalam waktu 3 minggu. Itu adalah keajaiban kecil yang kami ciptakan bersama. Uang kas perusahaan kembali sehat. Tidak berlimpah, tapi sehat. Cukup untuk bernapas dan merencanakan langkah selanjutnya. Kami merayakannya dengan sederhana. Makan tumpeng bersama seluruh karyawan di gudang. Ada tawa, ada haru. Pak Budi, mewakili karyawan lain, berdiri. Mas Dimas, Bu Rania. Kami nggak tahu harus bilang apa. Sebulan lalu, kami pikir kami akan kehilangan pekerjaan. Tapi ibu datang, seperti malaikat, katanya, membuatku tersipu malu. Kalian berdua adalah tim yang luar biasa. Kalian menyelamatkan kami. Dimas berdiri, merangkul bahuku. Bukan kami, Pak. Tapi kita. Kita semua yang berjuang bersama. Terima kasih sudah percaya pada kami. Malam itu, di rumah, Dimas memberikan sesuatu padaku. Sebuah kotak kecil. Apa ini? Tanyaku. Gajimu. Gaji pertama kamu sebagai Direktur Pemasaran PT Cipta Teknologi Nusantara. Aku membukanya. Isinya bukan cek. Itu adalah sebuah bros sederhana berbentuk bunga, terbuat dari perak. Sangat sederhana, tapi cantik. Mas, ini. Aku tahu ini bukan berlian, katanya. Aku membelinya di toko pengrajin perak dekat kantor. Aku ingin memberimu sesuatu. Atas semua yang sudah kamu lakukan. Kamu menyelamatkan aku, Ran. Dalam segala hal, aku memeluknya erat. Kita yang saling menyelamatkan, Mas. Di momen inilah aku sadar betapa kuatnya ikatan kami. Kami telah melalui badai terburak dalam pernikahan kami. Kebohongan, kesombongan, dan ketakutan hampir menghancurkan kami. Tapi kami berhasil melewatinya. Kekuatan cinta sejati dan kerjasama tim memang luar biasa, ya? Kalau kalian setuju dan cerita ini menginspirasi kalian, jangan ragu untuk menekan tombol like dan share. Siapa tahu, cerita ini bisa menguatkan pasangan lain di luar sana yang sedang berjuang, sama seperti kami.
Karena pada akhirnya, bukan kemewahan yang kita cari, tapi rekan seperjuangan yang mau menggenggam tangan kita saat kita di titik terendah. Keberhasilan menjual stok mati memberi kami modal untuk mengembangkan ide baru, produk versi light untuk UKM. Dimas bekerja siang malam di bengkel, merancang prototipe. Aku di sisi lain, mulai membangun database UKM yang potensial. Kami sadar, untuk memproduksi massal produk baru ini, kami tetap butuh modal lebih besar. Kami butuh investor. Kita harus coba lagi, Mas. Kali ini, kita datang dengan jujur, kataku. Kami menyiapkan proposal baru. Bukan lagi proposal muluk-muluk dengan foto kantor mewah yang sudah tidak ada. Kami menyajikan data penjualan kami ke UKM. Kami menunjukkan potensi pasar yang real. Kami jujur tentang kondisi perusahaan kami. Kecil, ramping, tapi sangat efisien dan inovatif. Kami menjadwalkan pertemuan dengan beberapa investor modal Ventura. Pertemuan pertama gagal. Mereka masih mencari perusahaan startup cantik yang skalable dengan cepat. Pertemuan kedua gagal. Mereka tidak yakin dengan pasar UKM. Kami mulai sedikit putus asa. Hingga suatu hari, Mbak Yuni memberitahu ada tamu yang ingin bertemu Dimas. Katanya investor, Mas. Tapi, penampilannya biasa saja. Namanya Pak Hermawan. Dimas menemuinya di ruang meeting kami yang sederhana. Aku ikut mendampingi. Pak Hermawan adalah pria berusia 50-an, berperawakan tenang, dan pakaiannya hanya kemeja batik sederhana. Saya dengar. Anda berdua ini suami istri yang hebat, katanya membuka pembicaraan. Kami kaget. Bapak tahu dari mana? Saya pemilik PT Panganjaya, katanya. Aku dan Dimas membeku. Ini adalah pria dari perusahaan yang memutus kontrak kami. Loh? Pak Hermawan tersenyum. Bukan. Saya pemilik lama PT Panganjaya. Sebelum diakuisisi perusahaan multinasional itu. Saya sekarang sudah pensiun, tapi saya bosan. Saya tahu kalian, lanjutnya. Saya tahu bagaimana dulu kalian berjuang mengirim barang tepat waktu. Saya tahu produk kalian bagus. Saat perusahaan saya dijual, dan saya dengar mereka memutus kontrak kalian, saya merasa tidak enak. Lalu, katanya, saya dengar dari supplier lama saya, bahwa kalian berhasil menjual semua stok sisa itu dalam 3 minggu. Ke pasar UKM. Itu brilian. Saya di sini bukan sebagai mantan klien, katanya. Saya di sini sebagai investor. Saya suka cara kerja kalian. Jujur, ulet, dan inovatif. Saya tidak peduli kantor kalian di ruko. Saya peduli pada produk dan orang-orang di belakangnya. Jadi, katanya sambil mengeluarkan buku cek. Berapa yang kalian butuhkan untuk memproduksi versi light itu? Kami mendapatkan suntikan dana yang kami butuhkan. Pak Hermawan bukan hanya memberi modal, dia juga memberi kami akses ke jaringannya yang luas. Dia menjadi mentor kami. PT Cipta Teknologi Nusantara mulai berkembang pesat. Kami pindah dari ruko 3 lantai itu. Bukan ke gedung pencakar langit. Kami pindah ke kawasan industri yang lebih besar, membangun pabrik kecil yang rapi dan modern. Kami merekrut lebih banyak karyawan. Kami membangun tim riset dan pengembangan yang dipimpin langsung oleh Dimas. Aku memimpin tim pemasaran dan penjualan yang kini memiliki 5 anggota. Produk, versi light, kami, yang kami beri nama Si Jaga Suhu, meledak di pasaran UKM.
Produk itu menjadi sahabat para pengusaha catering, restoran, dan farmasi skala kecil. Dimas kini benar-benar seorang CEO. Dia memimpin perusahaan yang berkembang, dihormati oleh karyawan dan investor. Tapi dia tidak pernah kembali menjadi sombong. Dia tetap Dimas yang ku kenal. Dia masih sering turun ke lantai produksi, tangannya masih sesekali kotor karena oli. Dia masih menyapa satpam dengan ramah. Dan dia masih memanggil karyawannya dengan nama, bukan jabatan. Dia tidak lagi memakai setelan jas ribuan dolar. Dia lebih sering memakai kemeja batik sederhana, seperti Pak Hermawan. Ini lebih nyaman dan lebih Indonesia, katanya. Dia tidak lagi membelikanku barang-barang mewah. Tapi dia selalu ingat membawakanku martabak manis kesukaanku. Dia selalu memijat kakiku jika aku kelelahan. Kami tidak pernah kembali ke apartemen mewah itu. Kami tetap tinggal di rumah cicilan kami. Kami sudah melunasinya, tentu saja. Kami merenovasinya sedikit, membuatnya lebih nyaman. Kami membangun taman kecil di halaman belakang. Rumah itu menjadi saksi bisu perjalanan kami. Saksi dari tangis, tawa, dan kerja keras kami. Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di taman. Dimas pulang kerja. Dia menghampiriku, memelukku dari belakang. Catering Rania sejahtera, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Kenapa? Aku lihat plang nama cateringmu yang lama di gudang. Kamu nggak kangen masak lagi? Aku tersenyum. Aku masak buat kamu tiap hari, kan? Bukan. Maksudku bisnis cateringmu. Kamu menutupnya karena aku, kan? Karena kamu sibuk mengurus kebohongan hidupku waktu itu. Aku terdiam. Memang benar. Aku menutup bisnis cateringku pelan-pelan saat kami pindah ke apartemen. Bagaimana kalau kamu buka lagi? Katanya. Tapi kali ini, sungguhan. Buka restoran. Atau catering besar. Kamu jago masak, Ran. Dan aku kangen semur buatanmu jadi menu andalan. Aku menatapnya. Mas, aku sibuk di perusahaan. Kita bisa rekrut manajer profesional untuk pemasaran. Kamu bisa awasi dari jauh. Aku cuma nggak mau kamu kehilangan mimpimu karena mimpiku, Ran. Aku sangat terharu. Pria ini, yang dulu begitu egois dalam ketakutannya, kini begitu memikirkan kebahagiaanku. Aku pikirkannya, kataku sambil tersenyum. Tapi untuk sekarang, mimpiku adalah melihat perusahaan kita jadi nomor 1. Dan memastikan suamiku nggak lupa makan siang. Siap, Bu Direktur, katanya sambil memberi hormat, lalu kami tertawa. 3 tahun berlalu sejak hari di mana aku datang ke kantor ruko itu. Hari ini, PT Cipta Teknologi Nusantara mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan. Perusahaan kami sudah menjadi perusahaan terbuka. Aku duduk di jajaran direksi. Di sampingku, Dimas, suamiku, berdiri di podium sebagai CEO. Dia mempresentasikan pencapaian perusahaan dengan percaya diri. Tidak ada arogansi. Hanya fakta, data, dan visi yang jelas. Dia menceritakan perjalanan perusahaan. Dia tidak malu menceritakan bahwa kami hampir bangkrut. Dia tidak malu menceritakan bahwa kami memulai penjualan dari ruko sempit. Perusahaan ini dibangun di atas kejujuran, katanya pada para pemegang saham. Kejujuran pada diri sendiri, pada tim, dan pada pelanggan. Kami tidak menjual mimpi. Kami menjual solusi nyata.
Para pemegang saham bertepuk tangan meriah. Pak Budi dan Mbak Yuni, yang kini menjadi manajer senior, duduk di barisan depan, menatap Dimas dengan bangga. Setelah rapat selesai, di lobi kantor kami yang baru, yang bagus, tapi tetap sederhana dan hangat, seorang wartawan majalah bisnis muda menghampiri kami. Pak Dimas, Bu Rania, kalian adalah power couple yang inspiratif. Apa rahasia sukses kalian? Bagaimana kalian bisa membangun ini semua dari nol, bahkan setelah hampir bangkrut? Aku dan Dimas saling berpandangan. Kami tersenyum. Dimas menggenggam tanganku. Rahasia sukses kami, katanya, adalah semur daging. Wartawan itu bingung. Semur daging, Pak? Dimas tertawa. Itu cerita panjang. Tapi intinya adalah, jangan pernah berbohong pada istri Anda. Apalagi soal masakannya. Aku mencubit lengannya pelan. Dan, lanjut Dimas, kali ini lebih serius, menatapku dengan cinta yang dalam. Rahasia sukses yang sebenarnya adalah menemukan partner yang tepat. Partner yang mau berdiri di samping Anda bukan hanya saat Anda di puncak, tapi juga saat Anda berlutut di lantai, penuh oli dan keputusasaan. Partner, tambahku, yang mengingatkan Anda siapa diri Anda sebenarnya, di saat Anda sendiri lupa. Malam itu, kami merayakan kesuksesan rapat dengan makan malam. Bukan di restoran fine dining, tapi di teras belakang rumah kami. Hanya berdua. CEO Dimas, kataku, mengangkat gelasku yang berisi es teh manis. Direktur Rania, balasnya, mengangkat gelasnya juga. Kami bersulang. Aku nggak pernah menyangka hidup kita akan seperti ini, Mas, kataku. Aku juga, katanya. Aku bersyukur setiap hari kamu datang ke kantor ruko itu. Kalau kamu nggak datang, aku nggak tahu akan jadi apa aku sekarang. Mungkin aku masih jadi pria sombong dan kesepian di apartemen mewah itu, menunggu kebangkrutan datang. Semua sudah diatur jalannya, Mas, kataku bijak. Dia menatapku. Jadi, soal restoran itu, kamu serius nggak mau? Aku tersenyum. Mungkin, restoran kecil. Namanya, Semur Kejujuran. Dimas tertawa terbahak-bahak. Aku investor pertamamu. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Dari jauh, kami bisa mendengar suara jangkrik. Kehidupan kami sederhana, tapi penuh. Aku belajar banyak hal. Bahwa gelar CEO tidak ada artinya. Suamiku sombong bukan karena dia jahat, tapi karena dia terbebani. Dan saat aku datang ke kantornya, yang kulihat ternyata bukan seorang CEO yang angkuh. Yang kulihat adalah seorang pejuang. Seorang suami yang ketakutan. Seorang pria yang rela mengotori tangannya demi puluhan karyawannya. Seorang pria yang kehilangan arah dan membutuhkan istrinya untuk membawanya pulang. Dan aku bersyukur, aku menemukannya tepat waktu. Cerita kami mungkin berakhir di sini untuk saat ini, tapi pelajaran yang kami dapat akan abadi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa di balik sikap seseorang, mungkin ada cerita yang jauh lebih dalam. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak kalian di kolom komentar. Apa pelajaran yang kalian dapat dari kisah Rania dan Dimas? Dan tentu saja, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati lainnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.